Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-15. Faslun utawi pasal tayamumi utawi pira syati tayamum asyatun iku 10. Ya, ini salah terjemah ya. Asyaratun iku 10 ayakuna piturabin suci iku arep ana apa tayamum itu piturabin iku kelawan lebu ya, kelawan lebu. Wa ayakuna lan arep yen to ana aturafu apa lebu tahiron iku suci. Yang ketiga wa alla yakuna lan ana lan ora ana utawa lan arep ora ana apa lebu mustakmalan iku mustakmal. Wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampuri ing lebu daqiqun apa glepung. Wa nahwuhu lan sepadane glepung. Wa ayyahu arep nejo apa wong hu ing lebu wa ayyam sahalan arep ngusap sapa wong wajahahu ing raine wong wa yadaihi lan tangan lorone wong pindor bataini kelawan rong pukulan wa ayyuzila lan arep ngilangake sapa wong annajasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa ayyajtahida lan arep niyati sapa wong nah, wa ayyajtahida lan arep niti-niti sapa wong fil qiblati ing dalem kiblat wa ayyakuna lan arep ana atayamumu apa tayamum ba'da dukhulil waqti iku sakwuse manjinge wektu salat wa ayyatayammama lan arep tayamum sapa wong likulli fardin kedue saben-saben fardu suwiji. Nah, kita bahas masing-masing ya. Oke. Jadi pada pasal ini mu'alif membahas tentang syarat-syarat tayamum yang jumlahnya ada 10. Nah, 10 syarat ini ya namanya syarat harus dipenuhi ya. Kalau kemarin dibahas kalau bagaimana syarat-syarat wudhu, syarat-syarat bagaimana mandi itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang dibahas tentang tayamum. Tayamum ini syaratnya yang pertama adalah ayakuna biturabin. Harus memakai debu. Nah, debu itu kategorinya adalah ya semacam benda padat yang ibaratnya bentuknya butiran kecil ya. Apakah sama dengan pasir? Nah, tentunya ada perbedaan antara pasir dan debu. Nah, debu itu kan secara mata, penglihatan mata itu kan bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan, sesuai dengan tempatnya ya. Yang kalau misalkan di dinding, kok debunya tebal, biasanya kelihatan. Tapi kalau debunya tipis ya nggak kelihatan biasanya. Tapi pasti ada debu, pasti. Kecuali dindingnya itu setiap waktu dibersihkan ya. Nah, ini berbeda. Jadi yang pertama syaratnya harus menggunakan debu. Wa ayyakuna turabu tahiran.
Nah, yang kedua adalah debunya harus suci. Jadi syarat kedua ini, kalau pertama kan pakai debu, nah debunya ini harus suci. Jangan sampai debunya ini tidak suci karena sebab banyak hal. Nah, sebab-sebab yang menyebabkan debu tidak suci kan banyak sekali. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh debunya ini sudah dipakai. Misalkan ya, sudah dipakai tayamum orang, mau dipakai lagi karena males cari debunya. Nah, ini nggak boleh. Jadi sama halnya di wudhu kan nggak boleh pakai air yang mustakmal, yang sudah pernah dipakai. Entah dipakai untuk keperluan tayamum atau keperluan yang lain misalkan. Nah, ini nggak boleh yang sudah dipakai intinya. Nah, kemudian sudah 3, sekarang yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak boleh debu itu bercampur dengan tepung atau semacam tepung. Jadi intinya adalah tercampur dengan benda lain yang sifatnya atau bentuknya, ukurannya serupa. Nah, antara tepung sama debu kan mirip ya, butiran-butirannya itu. Nah, jadi tidak boleh tercampur. Otomatis dari sini kita tahu juga bahwa tepung itu enggak masuk kategori media untuk tayamum. Nah, termasuk bahan-bahan lain yang misalkan itu, buatan ya, tepung kan buatan, diproses. Jadi bahan-bahan yang telah diproses untuk jadi sesuatu yang menjadi butiran seperti tepung, juga tidak boleh dijadikan media tayamum. Yang boleh adalah media asli dari alam, yaitu debu. Nah, kalau ternyata belakangan nanti ada debu buatan ya ini beda lagi ya. Nah, beda dengan debu yang asli. Wa ayyaksidahu. Nah, terus syarat yang lain adalah orang itu harus eh, meniatkan. Jadi meniatkan tayamum itu dengan debu yang itu, bukan debu yang lain. Debunya sudah diambil, dia sudah mau tayamum. Dia niatnya pakai debu yang lain. Nah, ini kan nggak masuk akal. Jadi yang dipakai untuk tayamum ya yang di depan itu yang sudah di ambil itu atau dipukul itu, sudah meniatkan itu. Wa ayam saha, syarat selanjutnya adalah orang itu mengusap mengusap wajahnya, wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Bukan pukulan-pukulan yang serius, tidak ya. Maksudnya dorbah ini di sini adalah seperti gini ya, pukulan seperti tuk tuk. Nah, ini kalau atau gini tuk tuk. Nah, kayak gini kan pukulan sudah dorbah dalam bahasa Arab. Bukan memukul-memukul yang serius yang menyebabkan KDRT itu tidak seperti itu. Nah, jadi dorbah di mana adalah tekanan ya kalau mau dikatakan pakai bahasa fisika dengan 2 tekanan atau 2 pukulan. Jadi wajahnya sama kedua tangannya ini masing-masing dengan dua pukulan. Wa ayyuzila an-najasata awalan. Yang syarat selanjutnya, orang itu harus membersihkan najisnya dulu yang menempel di badan. Misalkan di badannya atau anggota tayamum itu, yaitu wajah sama 2 tangan, ternyata ada najisnya. Ya najisnya dihilangkan dulu. Pakai apa ya? Kalau memang di situ nggak ada air, jadi tayamum sebab nggak ada air, ya menghilangkan najis pakai batu boleh, benda-benda keras yang tidak najis di situ silakan. Intinya najisnya hilang dulu. Nah, terus wa ayyajtahida fil qiblah. Nah, dan juga dia harus bersungguh-sungguh di dalam kiblat, di menghadap kiblat, dia melakukan tayamum itu, nah sudah. Nah, kalau dia nggak tahu kiblat pakai kompas. Kalau nggak tahu kompas, kalau itu siang kan tahu matahari posisi di mana. Misalnya di tengah padang Sahara, di gurun pasir, nggak tahu apa-apa.
kan ada matahari di situ arahnya. Zaman sekarang mudah ya pakai GPS map itu bisa menentukan kiblat. Nah, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Syarat selanjutnya, orang itu bisa tayamum kalau sudah masuk waktu sholatnya. Misalkan jam kalau di konteks di Indonesia ya jam 11 eee, jam 11 mau tayamum, ya jangan dulu, kan umumnya jam 11 di Indonesia belum masuk waktu zuhur ya, umumnya. Jadi harus dipastikan dulu masuk, sudah masuk waktu sholat, langsung tayamum boleh. Jadi seperti itu. Kalau belum masuk kenapa? Ya nanti waktu masuk waktunya ya tayamum lagi kan ya iman. Jadi sekali lagi, ini yang menjadi salah satu pembeda dengan wudhu adalah tayamum hanya boleh dilakukan kalau sudah masuk waktu mau sholatnya. Tuh, sholat apa ya? Sholat yang mau dikerjakan sholat apa? Ya kalau sholat yang dikerjakan itu tidak terkait tidak terikat dengan waktu misalkan. Ya sudah nggak masalah dia mau sholat sunnah mutlak misalkan. Ya nggak masalah. Wa ayatayammama likulli fardin. Nah, syarat terakhir, orang itu harus tayamum untuk setiap sholat fardu satu. Jadi mau sholat duhur tayamum, nanti mau asar tayamum lagi setelah masuk waktu asar. Masih nggak ada air atau dia masih sakit, nanti masuk waktu maghrib dia tayamum lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi satu kali tayamum dosisnya hanya untuk sekali sholat fardu. Nah, beda hitungannya jika sholat sunnah. Jadi tayamum untuk sholat sunat itu bisa untuk berkali-kali sampai sepuasnya bisa. Tapi untuk sholat fardu hanya bisa satu kali sholat dengan satu kali tayamum. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut faslun tawi kilah pasal yang ke-16 ini furudut tayamumi utawi pira-pira fardune tayamum khamsatun iku limo. Al awalu tawi kang dingin naklut turabi iku ngeleh lebu. Asani utawi kang kaping done an niyatu iku niat. Asalisu utawi kaping telune mashul wajhi iku ngusap rai. Ar-rabi'u mashul yadaini. Papate iku ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikote loro. Sikut karo-karone ya, tangan kiwa. Al khamisu utawi kaping 5 at-tartibu iku urut. Nah, urut piye bainal mashataini ing antarane pengusap karone iku. Nah, kita bahas. Kalau sebelumnya di pasal yang lalu dibahas syarat-syarat tayamum, nah sekarang dibahas rukunnya. Ya, fardu-fardunya tayamum itu di sini disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu naqlut turab, memindahkan debu. Jadi nggak boleh tayamum itu wajahnya yang diusapkan ke tembok, suku-suku-suku-suk gitu, nggak boleh. Tangannya yang diusap-usapkan langsung ke tembok atau ke lantai, suku-suku-suku-suk gitu, nah itu nggak boleh. Debunya harus dipindahkan dari tempat asalnya, nah nanti baru ke wajah sama kedua tangan. Dipindahkan pakai apa? Bukan pakai eskavator. Pakainya adalah ya tangannya sendiri. Kalau tangan teman gimana? Ya nggak masalah sih. Temannya ada yang mau mengusapkan tayamum ya. Sama halnya kayak wudhu. Ada temannya mau mengucurkan air atau mengambilkan air untuk wudhunya temannya. Nah ini ya nggak masalah. Cuma dalam konteks wudhu, orang kok mampu mengambil air wudhu sendiri, mengucurkan air sendiri kok minta bantuan orang lain. Ada yang menyatakan dia
tahap makruh ya. Kalau di tayamum ya biasanya ambil hukum yang sama juga. Nah, fardu pertama tadi sudah clear, naqlut turab, yaitu memindahkan debu dari tempat asalnya ke tempat yang akan diusapi. Nah, yang kedua, asani an-niyatu, yaitu niat. Karena kembali lagi ini bahasanya adalah fikih Syafi'i, sementara imam kita, Imam Syafi'i ini sangat hati-hati dalam urusan niat, yang menurut beliau niat adalah tanda sahnya ibadah, bukan tanda kesempurnaan ibadah. Maka niat itu di setiap ibadah yang mahdoh adalah wajib. Beda dengan imam yang lain tentunya, yang menganggap niat itu hanya kesempurnaan ibadah. Nah, jadi sekali lagi kita fikih Syafi'i, termasuk Safinatun Najah ini fikih Syafi'i, maka niat adalah salah satu fardu yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, tayamumnya tetot, tidak sah ya. Yang ketiga, asalisu mashul wajhi. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Batasan wajah sama dengan batasan wajah dalam wudhu. Jadi dari atas ke bawah itu tempat tumbuhnya rambut, yang atas sampai ke tempat tumbuhnya jenggot beserta jenggot-jenggotnya kalau laki-laki itu. Nah, itu. Kemudian yang batas kanan kiri yaitu batas dengan telinga. Itu adalah batasan wajah dalam wudhu maupun tayamum. Sama. Ar-rabi'u, fardu yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini. Batasan tangan di sini dengan wudhu sama ya. Jadi yang masuk di sini adalah jari tangan, telapak sama punggung telapak itu sama lengan yang itu ya, yang sampai sikut itu dari pergelangan tangan sampai siku. Nah, itu batasan yadain kanan kiri dalam fikih urusannya wudhu sama tayamum. Nah, jadi fardu yang keempat ini. Kemudian fardu yang kelima adalah tertib. Sama dengan wudhu ada tertibnya. Urut ini antara apa? Antara dua usapan ini harus urut. Nggak boleh dibalik tangan dulu. Nah, ya kalau misalkan tangan mau tangan kiri dulu, ya itu tidak masalah. Kiri baru kanan. Tapi kan biasanya afdoliyahnya adalah kanan terus kiri. Yang nggak boleh kan tangan dulu baru kemudian wajah. Ini yang nggak boleh dalam fikih Syafi'iyah. Jadi 5 fardu tayamum ini harus dipahami agar apa? Agar tayamumnya itu sah. Jadi enggak harus bulan-balik ini enggak harus kembali lagi mentayamumi. Nah, kita lanjut masih pembahasan tayamum yang terakhir. Faslun utawi ikilah fasal mubtilatut tayamumi utawi piro-piro kang batalake tayamum salah satun iku telu ma abtalal wudu'a suwiji iku barang kang batalaken wudu. Yang pertama waridatu lan murtad. Yang kedua watawahumul ma'i lan nyipta anane banyu, nganggit ya, nganggit anane banyu, uh, intayamama lamun tayamume wong iku lifaktihi krana kesepen banyu. Nah, ini kita bahas. Pasal ini mu'alif membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, yaitu hal-hal apapun yang membatalkan wudhu. Itu juga membatalkan tayamum. Jadi termasuk bersentuhnya kulit perempuan laki-laki sama besarnya sama ajnabiyahnya itu tanpa penghalang itu seperti itu termasuk juga ya. Jadi kentut juga keluarnya apapun yang dari kubul dubur selain mani itu sama halnya dengan ini wudhu sama tayamum sama-sama batal.
tambahannya apa? Yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah riddah, yaitu murtad. Orang kok setelah tayamum terus kemudian murtad, nah, belum sholat dia sudah murtad. Nah, ini tayamumnya batal. Kemudian yang terakhir, tawahumul ma, menyangka adanya air. Nah, bagi orang yang tayamumnya itu karena atau sebab ketiadaan air. Jadi kalau tadi kan sebab-sebab tayamum ada 3 ya, salah satunya yang paling pertama adalah tayamum karena ketiadaan air. Setelah dicari-cari dia nggak ketemu air. Ternyata setelah tayamum dia, "Oh, di situ kayaknya kok ada airnya," dilihat dari kejauhan. Nah, itu batal tayamumnya. Jadi dia waham itu ragu, menyangka adanya air. Jadi dia ragu-ragu, "Wah, kayaknya di sana kok ada air." Entah itu air betulan atau fata morgana, tapi dia sudah ragu-ragu, setelah tadi dicari-cari nggak ketemu, ternyata setelah tayamum dia ragu-ragu. Nah, ini maka batal tayamumnya. Nah, kecuali karena tayamumnya bukan karena ketiadaan air, ya ini beda lagi. Nah, jadi sekali lagi, yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudhu plus orang itu murtad atau orang itu ragu menyangka adanya air padahal sebelumnya dia sudah cari-cari nggak ketemu dan tayamumnya itu memang karena ketiadaan air itu. Nah, sudah. Allahu a'lam bishawab.